Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razul Pramadika dari kelompok 11. Saya di sini akan menjelaskan tentang tafsir ayat yang berhubungan dengan tema kami, yaitu keberagaman. Di mana pada pembahasan saya ini yang terfokus pada pemikiran mufasir yang hidup di abad-abad modern. Abad-abad di mana kehidupan keberagaman banyak menimbulkan kompleksitas masalah, ancaman kedamaian terhadap kehidupan keberagaman karena faktor agama menjadi semakin jelas. Terlebih lagi munculnya gerakan-gerakan Islam yang bercorak ekstrim dan radikal belakangan ini akan menambah semakin sulit tercapainya kehidupan yang harmonis dan perdamaian. Ada beberapa kitab tafsir yang akan menjadi fokus kajian dalam pembahasan saya, antara lain The Holy Quran karya Abdullah Yusuf Ali, The Message of Islam karya Muhammad Asad, dan Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Ketika penulisan ini hidup di abad-abad modern. Adapun objek kajian dalam tulisan ini adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan atau membahas agama-agama, atau lebih tepat umat-umat beragama dalam Al-Quran, dalam karya-karya tafsir tersebut yang dengan mencoba menelusuri karya-karya tafsir itu diharapkan memperoleh pemahaman sekaligus pencerahan terhadap ayat-ayat yang dimaksud dan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam kehidupan keberagaman kita. Ayat-ayat yang dimaksud terdapat dalam surah-surah Al-Baqarah ayat 62 dan 112, Al-Imran ayat 64, dan Al-Maidah ayat 69. Kedua ayat yaitu Al-Baqarah 62 dan Al-Maidah ayat 69 hampir sama, hanya terdapat sedikit perubahan redaksi. Adapun kedua ayat lain yaitu Al-Baqarah ayat 112 dan Al-Imran ayat 64 terdapat kesamaan, namun juga ada perbedaannya. Sungguh pun demikian, kedua ayat tersebut masih sangat terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Tafsir ayat-ayat tersebut di atas akan ditelusuri melalui karya-karya tafsir modern tersebut. Ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kitab-kitab suci maupun agama-agama tersebut cukup banyak di berbagai surat. Perhatian banyak Al-Quran terhadap kitab suci dan umat beragama sebelumnya cukup serius, karena Islam sebagai agama yang dibawa Rasul masih sangat terkait dengan ajaran kitab suci dan para nabi sebelumnya. Konsep tauhid umpamanya adalah terkait dengan ajaran pokok Nabi Ibrahim, selain juga disebut dalam kitab-kitab suci sebelumnya dan diajarkan oleh para nabi pembawa kitab-kitab suci tersebut. Selain itu, adapun ritual-ritual keagamaan yang merupakan ajaran para nabi terdahulu yang secara konsisten tetap dipelihara oleh Nabi Muhammad SAW dan dipraktekkan sebagai ritual Islam. Misalnya ritual haji telah ada di masa pra-Islam dan dijadikan sebagai bagian dari agama yang baru. Hanya saja ritual haji kemudian dimurnikan dan dibersihkan dari praktek politeistik, meskipun ada perubahan lainnya yang dibuat. Al-Quran sebagai dokumen sejarah tentu tidak lepas dari setting sosial yang melingkupinya. Ketika terdapat ayat-ayat yang secara eksplisit menyebut agama-agama ataupun umat beragama, tidak serta-merta mendapat dukungan fakta historis secara memadai. Kadang sebagiannya sulit didapatkan faktanya ketika ayat tersebut diturunkan pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yahudi dan Nasrani adalah dua agama yang konteks historisnya cukup jelas serta mendapat dukungan fakta sejarahnya. Sungguh demikian, di dua kota Makkah dan Madinah yang kemudian menandai periodisasi kehidupan Rasulullah, tidak selamanya dua komunitas agama tersebut ada dan hidup berdampingan bersama Rasulullah, dengan mengecualikan kaum Yahudi yang berinteraksi cukup intensif dengan pihak Nabi dan Muslim di Madinah. Periode Mekkah di mana masa kerasulan Muhammad
yang berlangsung kurang lebih hampir 13 tahun, tidak ada fakta historis adanya kedua komunitas beragama tersebut, melainkan hampir keseluruhannya merupakan komunitas kafir Quraisy yang paganis. Pasca hijrah di Madinah, barulah Rasulullah bersama umat muslim berhadapan dengan komunitas beragama non-muslim atau Yahudi, di mana kaum Yahudi bisa dikatakan cukup banyak yang hidup bersama komunitas yang tersebar banyak wilayah di luar kota Madinah. Nah, mereka menguasai sumber-sumber perekonomian yang menjadi tulang punggung ekonomi kota Madinah yang agraris, yaitu adanya cukup banyak oase yang cukup menjanjikan bagi kelangsungan kehidupan yang lebih baik. Nah, selain komunitas Yahudi, tidak ada fakta sejarah dalam banyak literatur yang kita dapatkan yang menunjukkan adanya komunitas non-muslim seperti kaum Kristiani misalnya. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sungguh pun kaum Kristiani banyak dibicarakan dalam wahyu suci Al-Quran hanya terdapat di Jazirah Arab sebagian selatan, Najran, dan selebihnya mereka banyak terdapat di wilayah utara yaitu Syria. Dalam bentang waktu kehidupan Rasul dan umat muslim hampir-hampir tidak pernah terjadi interaksi sosial yang demikian intensif seperti halnya kontak umat muslim dengan kaum Yahudi. Perjumpaan dengan kaum Nasrani terjadi hanya secara insidental seperti peristiwa hijrah pertama umat Islam di Habasyah atau ketika Rasul sebagai kepala negara di Madinah mendapatkan kunjungan dari duta kaum Nasrani dalam jumlah cukup banyak, sebagaimana kita baca dalam riwayat kehidupan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifani Zagaria dari kelas 11 akan membahas tentang tema keberagaman. Nah, jadi di sini kami mengambil ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, di sini kami coba menafsirkan apa maksud dalam hubungan antara Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini dengan tema kita yaitu keberagaman. Jadi dalam Asbabun Nuzul yang kami ambil dari Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir bil Mansul menyebutkan dua kisah turunnya surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Nah, kisah pertama pada saat Rasulullah memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathul Makkah, Bilal bin Abbas naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan. Maka sebagian penduduk Mekah itu dia tahu bahwa di Madinah Bilal bin Abbas biasa menunaikan tugas menyerukan azan. Terkaget-kaget karena ada yang berkata, budak hitam itu inikah yang azan di atas Ka'bah? Dalam riwayat lain kitab tafsir Al-Baghawi Al-Haris bin Hisam mengejek dengan mengatakan, apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk berazan? Nah, yang lain berkata, jika Allah membencinya tentu akan menggantinya. Lalu turunlah ayat 13 surah Al-Hujurat ini. Nah, ini kisah kedua. Abu Hind adalah bekas budak yang kemudian bekerja sebagai tukang bekam. Nah, Nabi meminta kepada Bani Bayato untuk menikahkan salah satu putri mereka dengan Abu Hind, tapi mereka menolak dengan alasan, ya Rasul, bagaimana kami hendak menikahkan putri kami dengan bekas budak kami? Lalu turunlah surat Hujurat ayat 13 ini. Inilah ayat yang tengah kita bahas, karena dalam ayat ini di sini kita sangat sangat dituntut untuk tidak membeda-bedakan manusia selain takwanya gitu. Jadi rupa atau ras, suku itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling yang membedakan kita dengan sesama ialah takwanya.
Nah, dan pesan langit ini begitu universal karena ia menghapus kata kasta dalam masyarakat Arab ya, yang dalam kasta seperti perbudakan itu dihapuskan karena Islam sendiri adalah rahmatan lil alamin seperti itu. Dan menegaskan kembali bahwa sebagai hamba Allah bukan nasab, harta, bentuk, rupa ataupun status pekerjaan yang menentukan keutamaan hamba Allah, tetapi adalah ketakwaan yang di akhir ayat sudah dijelaskan. Dan ketakwaan itu tidak bisa dibeli atau diraih dengan mengenalkan utamaan nasab, suku atau marga, tapi dengan amal soleh. Saya yang belakangan ini yang hendak mengembalikan kasar masyarakat Arab yang sudah dihapus dengan susah payah oleh Rasulullah SAW. Nah, Imam Muslim dan Ibnu Majah meriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, Allah tidak memandang kepada penampilan dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat pada hati dan amal kalian. Anda punya nasab yang bagus, alhamdulillah. Anda kemana-mana mungkin sopan, alhamdulillah. Tapi kalau amal Anda jelek dan akhlak Anda buruk, maka ingatlah dengan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini. bekas budak hitam lengkap seperti bilangan Aba pun bisa jauh lebih mulia. Semoga putihnya surban dan gamis kita pun juga seputih hati kita. Nah, potongan ayat di atas juga sangat modern sekali karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berbeda suku, bangsa untuk saling mengenal. Apa maksudnya? Keragaman itu merupakan sarana untuk kemajuan peradaban. Kalau Anda hanya ada di suku Anda saja, tidak pernah mengenal budaya orang lain, tidak pernah bergaul dengan orang di luar suku lain, dan hanya tahunya orang di sekitar Anda main, maka sikap dan niat tanduk Anda seperti katak dalam tempurung. Itu ibaratnya kita tidak bisa memilih lahir di rahim ibu yang beragama apa, keturunan siapa, atau tinggal di mana. Namun keragaman tidak dimaksudkan untuk saling meneror, memaksa atau membunuh. Al-Quran ini mengenalkan konsep yang luar biasa. Keragaman itu untuk saling kita mengenal satu sama lain. Dengan saling mengenal perbedaan kita bisa belajar membangun peradaban yang lebih baik seperti itu. Dengan saling tahu perbedaan antara kita, maka kita akan lebih toleran. Nah, kita mendapat kesempatan belajar satu sama lain. Kesalahpahaman sering terjadi karena kita belum saling mengenal keragaman di antara kita. Jadi perpecahan itu karena keragaman itu jadi kita jadikan tolak ukur antar menilai satu sama lain seperti itu. Nah, artinya mereka yang mengenal orang Islam di lingkungannya tinggal di sekolah atau tempat kerja akan cenderung lebih toleran terhadap perbedaan. Bagaimana dengan kita? Sedangkan kita saling mengenal seperti pesan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tapi lain dengan kita. Bisakah kita menghargai dan belajar dari mereka yang selama ini kita benci? Dan bentuknya yang modern ayat di atas bisa dilihat dalam konteks teori psikologi dan sosiologi. Nah, di sini keragaman itu sebenarnya saling mengeratkan, saling membentuk persaudaraan dan peradaban yang baru yang lebih baik tentunya. Oleh karena itu, meskipun kita berbeda antara suku dan tempat tinggal maupun marga, tapi jika kita memandang orang itu sebagai sama manusia, maka humanity itu akan terbentuk dan manusia akan membangun istilahnya kita bakal akan saling tolong menolong dan enggan untuk saling menjolimi satu sama lain gitu. Begitu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.